Memasuki bulan Oktober, masyarakat di berbagai daerah di Indonesia masih harus berjibaku dengan kekeringan imbas dari El Nino. Krisis air bersih pun tak terelakkan terjadi. Bahkan di beberapa lokasi, warga harus berjibaku berebut air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Lalu apa langkah antisipasi dari pemerintah? Kita akan bahas bersama Muhammad Ade Rizaldi, Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan Ditjen Sumber Daya Air, Kementerian PUPR. Selamat sore Pak Ade, terima kasih atas waktunya telah bergabung bersama kami. Selamat sore, terima kasih atas waktunya. Baik Pak Ade, kemarau di tahun ini, saat ini kita bisa melihat sejumlah wilayah telah dilaporkan mengalami kekeringan parah dan juga krisis air bersih. Kemudian dari data Kementerian PUPR, sebenarnya apakah sudah ada pemetaan wilayah dan mana saja yang mengalami kekeringan ini? Ya, baik, terima kasih atas waktunya. Jadi kita di Kementerian PUPR, khususnya Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, di mana tugas utama kita adalah pengelolaan sumber daya air. Di mana setiap tahun kita mengalami dua musim sebenarnya. Yang pertama adalah musim kemarau, kemudian yang kedua adalah musim hujan. Nah, khusus untuk tahun ini di musim kemarau, jadi sebelum musim kemarau datang, kita melakukan beberapa persiapan atau beberapa langkah-langkah upaya untuk mitigasi. Jadi yang pertama yang kita lakukan, jadi di awal pertama kali, jadi masih saat musim hujan, di mana musim hujan ini kita siapkan persiapan kita dalam menghadapi musim kemarau. Jadi yang pertama, langkah pertama yang sudah kita lakukan, ini tanggal 14 Februari yang lalu, tahun 2023, kita melaksanakan rapat koordinasi dengan mengundang semua stakeholder terkait. Di mana di sini kita mengundang BMKG, di mana BMKG di sini punya kewenangan dalam hal untuk prediksi terkait dengan cuaca. Kemudian kita juga mengundang BRIN, kemudian BNPB, dan ESDM. Artinya apa? Artinya kita minta beberapa informasi, baik itu kapasitas dari BMKG, dari BRIN, BNPB, dan ESDM untuk persiapan itu tadi. Nah, sehingga dari hasil pertemuan kita pertama, rapat koordinasi dengan BMKG, di mana dari hasil prediksi BMKG waktu itu, BMKG memprediksi bahwa wilayah Indonesia itu awal musim kemarau itu akan terjadi di bulan Maret, April, dan Mei. Artinya setiap daerah, setiap provinsi itu terjadi awal musim kemaraunya berbeda-beda. Kemudian yang kedua, dari hasil prediksi BMKG bahwa El Nino akan terjadi tahun 2023, artinya apa? Artinya kemarau tahun 2023 ini lebih panjang daripada kemarau yang sudah pernah terjadi tahun 2020 sampai 2022. Kemudian kondisinya yang ketiga, kondisi kemarau tahun ini adalah lebih kering daripada tahun 2022. Kemudian prediksi BMKG juga saat itu bahwa puncak kemarau itu akan terjadi sekitar antara bulan Juni sampai bulan November tahun 2023 ini. Nah, kemudian upaya kami yang kedua yaitu upaya struktural. Jadi upaya struktural yang kita lakukan adalah yang pertama kita melaksanakan pembangunan bendungan. Jadi ada 61 bendungan semenjak tahun 2014 sampai saat ini masih berlangsung. Jadi pembangunan bendungan ini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas tampung kita. Jadi saat musim hujan kita menampung sumber-sumber air tadi supaya kita bisa manfaatkan di saat musim kemarau seperti saat ini. Jadi dari 61 bendungan itu kita sampai akhir 2022 itu sudah selesai melaksanakan pembangunan bendungan sebanyak 36 bendungan. Kemudian tahun ini sebanyak 13. Intinya kita memperbanyak tampungan air supaya saat musim hujan kita bisa menampung dan musim kemarau inilah kita manfaatkan air di musim kemarau ini tadi. Baik Pak Ade, langkah antisipasi memang sudah dilakukan oleh pemerintah, tapi sepertinya pertanyaannya belum terjawab Pak. Bagaimana dengan pemetaan dari lokasi-lokasi yang terdampak oleh kekeringan ini? Apakah sudah dilakukan oleh Kementerian PUPR atau dari pemerintah yang terkait dengan dampak kekeringan ini? Ya, jadi kita sudah lakukan. Jadi setiap bulan itu BMKG membuat prediksi puncak-puncak musim kemarau yang akan terjadi. Contoh, di bulan Oktober ini puncaknya akan terjadi di 18 provinsi yang akan masih berlangsung kekeringan itu tadi. Di mana di dalam 18 provinsi ini sumber-sumber air kita masih ada. Kemudian sumur bor kita juga masih ada. Kemudian bendungan-bendungan kita juga masih ada kapasitas tampungnya sebesar 1,72 meter kubik air di situ.
Kemudian di samping itu, jadi penanganan kita juga ada sifatnya sesaat ya, jadi jangka pendek dan jangka panjang tadi. Kalau jangka panjang tentu kita membangun bendungan-bendungan itu tadi. Kalau jangka pendek kita melaksanakan penyediaan suplai air bersih tadi. Mhm. Jadi sampai saat ini kita sudah mensuplai sebanyak 5,93 juta liter meter kubik di 7 provinsi dan di 56 kabupaten kota. Jadi intinya untuk jangka pendek yang bisa kita lakukan adalah untuk mensuplai air bersih tadi, seperti yang diberitakan tadi. Jadi kita melakukan survei. Kemudian untuk jangka menengah dan jangka panjang, yaitu kita harus menambah jumlah tampungan-tampungan itu tadi, yaitu menambah jumlah pembangunan bendungan Ya. nantinya. Ya, memang sudah ada persiapan dari solusi jangka menengah, panjang maupun pendek. Tapi Jangka panjang. fakta di lapangan sepertinya Pak, kalau kita melihat ini kekeringan sangat terdampak sehingga warga-warga yang mengandalkan sumur atau resapan air ini sudah tidak bisa lagi mengambil air dari sana sehingga mereka ini kekurangan air untuk kehidupan sehari-harinya. Nah, untuk solusi dari sumur yang sudah mengering ini, seperti apa Pak langkah yang bisa diambil? Ya, jadi kalau kita lihat, jadi dari data kita, hasil pantauan kita di lapangan, jadi sumur-sumur yang kering itu adalah sumur dangkal. Artinya sumur dangkal, sumur yang kedalamannya 3-4 meter. Nah, sehingga di sini kita upayakan membangun sumur dalam namanya. Sumur dalam itu adalah kedalamannya 80 meter sampai 120 meter kedalamannya. Artinya kita mengambil sumber airnya adalah dari artesis di situ. Itu yang kita lakukan. Nah, jadi sumur masyarakat yang sumur dangkal itu tadi ya memang dengan musim kemarau ini jadi muka air tanah itu turun sehingga ya kondisinya tidak akan bisa bertahan dengan musim kemarau ini. Sehingga jangka pendek kita lakukan apa? Kita memberikan suplai air bersih dengan tangki air itu tadi. Suplai air bersih yang dilakukan oleh pemerintah ini dari PDAM juga bekerja sama seperti itu ya Pak. Tapi kalau saya Betul. melihat juga di lapangan ada beberapa daerah yang mengeluhkan bahwa suplai air dari PDAM ini kualitasnya tidak layak Pak. Bagaimana dengan keluhan tersebut? Ya, betul. Jadi di sini yang kita suplai adalah air bersih. Jadi air bersih. Kemudian di sini PDAM pasti masih butuh effort yang sangat tinggi sekali. Jadi upaya yang sangat tinggi untuk bisa mengolah kondisi-kondisi airnya. Jadi artinya PDAM saat ini memanfaatkan apapun air permukaan yang ada untuk bisa diolah untuk menjadi air bersih. Nah, jadi memang kendala-kendala dari teman-teman PDAM ternyata upaya-upaya atau effortnya tidak maksimal sehingga kondisi saat ini memang itu yang bisa dilakukan oleh PDAM. Nah, di sisi lain kita di situ masuk, kita bekerja sama dengan BPBD daerah juga untuk bisa mensuplai air bersih itu tadi. Baik, kalau kita melihat prediksi dari BMKG, dampak dari El Nino ini masih akan dirasakan hingga kurang lebih 3 bulan mendatang. Seperti itu ya Pak Ade. Lalu sebenarnya bagaimana antisipasi dan juga mitigasi dari pemerintah menanggulanginya? Iya, jadi kalau prediksi BMKG, jadi puncaknya itu sampai nanti di bulan November tahun 2023. Jadi saat ini kita juga membangun sumur-sumur bor baru. Jadi dari hasil pemetaan lokasi-lokasi yang kemarau tadi, kita saat ini tahun ini membangun sebanyak 48 buah sumur dalam yang baru yang tersebar di 18 provinsi. Jadi artinya ke depan kita juga akan manfaatkan itu lagi menambah lokasi-lokasi sumur bor yang baru nantinya. Baik, Pak Ade, terima kasih atas waktunya. Kami juga berharap semoga nantinya kekeringan atau krisis air yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia ini bisa segera teratasi ya. Terima kasih sekali lagi Muhammad Ade Rizaldi, Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan Ditjen Sumber Daya Air, Kementerian PUPR telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connected. Selamat sore, sehat selalu Pak Ade. Baik, terima kasih. Selamat sore semua.